Hello guys, kembali lagi di channel spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Oiganam Astunama Sidam Semeton Sami sahabat spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Video kali ini spiritual Bali TV akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yakni tentang proses pembangunan Pelinggih Surya. Untuk video sebelumnya, Semeton bisa klik di pojok kanan atas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa seperti biasa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi Semeton Hindu Indonesia. Pelinggih Surya merupakan salah satu bangunan pelinggih yang wajib ada di dalam setiap pekarangan rumah yang terletak di natah atau pekarangan sebagai simbol dari tempat linggihnya Dewa Surya yang tak lain merupakan Dewa Matahari dalam kepercayaan pemeluk agama Hindu di Bali. Keberadaan Pelinggih Surya bisa dibilang merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat Hindu Bali kepada Dewa Surya yang merupakan dewa dari segala sumber kehidupan, yang berperan sebagai dewa matahari yang memberikan sinarnya setiap hari sehingga manusia bisa melakukan aktivitas dengan normal. Dalam pembangunan Pelinggih Surya menggunakan konsep arah mata angin dan hulu teben, yang dimana penempatan Pelinggih Surya ini menghadap ke arah barat, agar pada saat kita melakukan persembahyangan menghadap ke hulu, yang mana lumrahnya orang melakukan persembahyangan menghadap ke arah timur ataupun utara yang dijadikan hulu atau luanan. Adapun beberapa landasan tata ruang, tata letak, dan tata bangunan yaitu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keseimbangan alam. Wujud perumahan umat Hindu bentuk keseimbangan antara alam dewa, alam manusia, dan alam buta yang diwujudkan dalam satu perumahan. Terdapat tempat pemujaan, tempat tinggal, dan pekarangan yang dikenal dengan istilah Trihita Karana. Yang kedua, Rua Bineda. Hulu teben, Purusa Pradana, Rua Bineda diwujudkan dengan bentuk hulu teben. Yang dimaksud dengan hulu adalah arah atau terbitnya matahari, arah gunung, dan arah jalan raya. Perwujudan Purusa Pradana adalah bentuk penyediaan natah sebagai ruang yang merupakan pertemuan antara akasa dan pertiwi. Yang ketiga, Triangga dan Trimandala. Pekarangan rumah umat Hindu secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan Trimandala, yaitu utama mandala untuk penempatan bangunan yang bernilai utama seperti tempat pemujaan, Madhya Mandala untuk penempatan bangunan yang bernilai madhya yaitu tempat tinggal penghuni, dan Nista Mandala untuk penempatan bangunan yang bernilai nista yaitu kandang babi atau sapi atau ternak lainnya. Secara vertikal, masing-masing bangunan dibagi menjadi 3 bagian atau dikenal dengan Triangga, yaitu utama angga adalah atap, madhya angga adalah badan bangunan yang terdiri dari tiang pondasi dan dinding, serta nista angga adalah baturan atau pondasi. Yang keempat, harmonisasi dengan potensi lingkungan. Harmonisasi dengan lingkungan diwujudkan dengan memanfaatkan potensi setempat seperti bahan bangunan dan prinsip-prinsip bangunan Hindu. Dalam ajaran Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi, kaidah rancangan bangunan Pelinggih Surya sebagai stana Dewa Matahari yang memberi kehidupan pada setiap ciptaan Tuhan dan sebagai saksi dari setiap kegiatan manusia. Dalam arsitektur Bali mengandung filosofi simbol dari Buana Agung dengan trilokanya. Sumber Asta Kosala Kosali yaitu Burloka, alam buta atau hewan, Buah Loka, alam manusia, Swah Loka, alamnya dewa. Sedangkan dalam Buana Alit atau badan manusia juga dibagi menjadi 3 bagian yang disebut dengan Triangga. Nistama Angga yaitu kaki, Madhya Angga yaitu badan, dan Utama Angga yaitu kepala.
Arsitektur Bali mengikuti konsep Buana Agung dengan pembagian menjadi 3 bagian dan memiliki hitungan ganjil. Bangunan itu sendiri merupakan simbol dari Buana Agung dengan trilokanya, yaitu pondasi dan lantai sebagai kaki, burloka, konstruksi vertikal atau pasangan bataran sebagai badan, buah loka, rong atau atap sebagai kepala, suah loka. Dasar-dasar yang digunakan dalam bangunan Pelinggi Surya yakni menggunakan petunjuk-petunjuk lontar asta kosala kosali dan asta bumi. Adapun ukuran-ukuran dasar yang digunakan berdasarkan ukuran tubuh si pemilik, dan secara umum Pelinggi Surya berbentuk padmasari. Sebagaimana halnya proses pembangunan pada bangunan tradisional Bali pada umumnya, proses pembangunan Pelinggi Surya juga harus melalui proses dan upacara mulai dari persiapan sampai selesai. Dalam proses persiapan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu untuk menentukan gegulak yang diambil adalah orang yang dituakan di dalam suatu keluarga sebagai pemilik Pelinggi Surya yang akan dibangun. Dalam pembuatan gegulak harus melalui upacara pembuatan gegulak terlebih dahulu. Sesudah bahan-bahan dipersiapkan, lalu pada tahap selanjutnya adalah tahap pengerjaan, yaitu dimulai dari pengerjaan bagian bawah yakni bataran sebagai dasar atau pondasi sampai pada rongan atau bagian atas. Dalam pengerjaan bagian bataran terdapat tepas hujan, bataran, dan undak yang sudah diperhitungkan dimensinya pada saat perencanaan. Sebelum pemasangan tepas hujan dan batarannya, terlebih dahulu ada beberapa tahap proses dan upacara yang dilaksanakan mulai dari proses upacara nyukat yang bertujuan untuk menentukan posisi surya yang akan dibangun serta denah dimensi surya. Kemudian dilanjutkan dengan proses dan upacara ngeruak, yaitu bertujuan membersihkan lahan yang akan dibangun dan sekaligus membuat lubang pondasi sesuai dengan sukat. Dan selanjutnya dilakukan proses dan upacara nasarin, yaitu peletakan batu pertama pada bangunan yang menggunakan sarana upacara. Setelah proses upacara nasarin selesai, baru dilanjutkan dengan proses pengerjaan batarannya. Dan setelah Pelinggi Surya selesai secara keseluruhan, sebelum diupacarai, terlebih dahulu dibersihkan secara fisik yang disebut dengan ngeresikin. Setelah benar-benar bersih, baru dibuatkan upacara terakhir yaitu melaspas. Kita sebagai generasi muda umat Hindu Bali milenial mempunyai kewajiban untuk mempelajari agar mengetahui tentang filosofi, fungsi, bentuk, dan pembangunan Pelinggi Surya dan Pelinggi lainnya agar bisa menjaga, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai serta norma adat istiadat Bali yang merupakan kebudayaan dan warisan leluhur dari generasi ke generasi. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu Bali tidak mengetahui setiap filosofi, fungsi dari masing-masing pelinggi yang ada di pura atau sanggah pemerajaan kita sendiri. Oke guys, sekian dulu video dari kami tentang proses pembangunan Pelinggi Surya. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan semeton sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV. Om Santi 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 Om.